Sebab kenangan dimakan cepat, jangan dilihat sebuah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan yang sobo, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam masih berdua, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua RT 29 RT berapa bulan? 29 ya? RT 29 Batang Besar, tempat bersandar, akar kokoh, tempat asilo, daun rimbun, tempat berteduh, pergi tempat bertanya, balik tempat babarito. Ketua RT namanya Pak Ade, itu Pak RT. Iya. Ketua masjid beserta seluruh anggota, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Protokol, kita lah masuk tarawih yang ke-14, puasa yang ke-13. Tahap pertama 10 awal itu telah kita lewati. Kita lah masuk ke tahap yang kedua. Satu-satu kalah, seko-seko mundur diri. Yang tak kuat kalah mundur, yang kuat tetap istiqomah. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqomah. Kaget itu di penghujung Ramadan, kita nak nengok sebenarnya apakah orang yang berbahagia dan menang itu orang yang tidak berpuasa dan tidak melaksanakan qiyamul lail, apakah orang yang betul-betul berpuasa dan melaksanakan qiyamul lail. Kadang-kadang yang berbahagia, yang merasa menang, yang merasa semangat itu orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak melaksanakan qiyamul lail. Dia pula yang pertama kali itu beli baju lebaran. Dia pula yang datang ke masjid itu nanti pas sholat lebaran nanti dia desab pertama. Puasa indah, qiyamul lail indah. Kita tengok besok di Masjid An-Nur ini. Masjid An-Nur ini sholat indah. Kita tengok nanti Pak Ketua, Pak Bendara, Pak Sekretari, siapa yang datang duluan itu puasa indah dia itu. Sampai pulang ming depan takbir pulang pertama kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Pak RT siapa tu? Maklumlah biasa lah, kawan lah. Padahal yang mendapatkan nilai ketakwaan kita, alhamdulillah, insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini. Nah, kita selalu bersyukur, kita tetap istiqomah. Kenapa? Di bulan puasa itu ada yang tidak boleh berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa, tak apa-apa. Pertama, orang yang belum cukup umur boleh tidak berpuasa karena dia balik. Jangan kita marahkan, dia tidak berhak dan tidak wajib untuk berpuasa karena dia belum balik. Ibu-ibu datang halangan, apa melahirkan atau mengandung atau menyusui atau apa lagi, boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita dalam sakit, dalam perjalanan, boleh diganti dengan yang lain. Diganti. Apalagi orang yang balik. Tak balik itu boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu begitu juga boleh yang tidak berpuasa. Yang ketiga, yang tak boleh juga berpuasa, orang gila. Orang gila boleh tidak berpuasa.
Kalau kita tengok siang-siang hari duduk di pos Yandu atau duduk di pos Kabling ini Pak RT merokok dia lah tua pula. Itu jangan ditegur, biar gila. Kenapa? Orang gila tidak berakal boleh tidak berpuasa. Jadi jangan kita mulai mengatakan biarlah. Yang dipanggil itu adalah yang punya iman. Kita yang hadir pada malam hari ini adalah iman kita yang menggerakkan badan kita. Siapakah yang menggerakkan anggota tubuh ini adalah ruh. Karena ruh itu ada di diri kita, maka kita bisa melangkah kepada Allah. Nangislah anaknya Fatimah di dalam kamarnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bisikkan, wahai Fatimah. Di telinga kirinya Fatimah itu dibisikkan lagi, wahai Fatimah, dari anakku yang 7 itu, engkaulah yang pertama kali yang akan bertemu denganku di kampung akhirat nantinya. Tersenyum Fatimah anak Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, panggilkan istri-istriku. Datang istri-istrinya Rasulullah, masuk ke kamar Rasulullah. Wahai istri-istriku, kata Rasulullah, ajalku sudah sangat dekat, aku akan menghadap kepada Allah. Aku ingatkan kepada istri-istriku, jangan tinggalkan sholat. Wahai Fatimah, panggilkan cucu-cucuku, Hasan dan Husin, suruh masuk ke kamar. Datang Hasan dan Husin bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai cucu-cucuku, ingat ajalku ini sudah sangat dekat, jangan tinggalkan sholat, kata Rasulullah. Wahai Fatimah, panggil malaikat Jibril, panggil malaikat Israel. Dari tadi dia tegak di depan pintu rumah kita, suruh dia masuk ke kamar itu. Rupanya Rasulullah dah tahu bahwa malaikat Jibril dan malaikat Israel tegak di pintu rumah. Dari tadi dia tahu. Kalau PRT dari sekarang tak tahu ada pintu rumah PRT itu ada malaikat Israel, nanti itu tunggu Datang Fatimah, katakan, wahai malaikat Israel, malaikat Jibril, engkau dipanggil kepada Rasulullah. Datang malaikat Israel ke kamarnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berdua ini diutuskan oleh Allah untuk bertemu dengan engkau yang maha agung, yang maha mulia, ya Rasulullah. Apa? Ada 2 pilihan. Apakah engkau akan bertemu dengan Allah atau engkau akan hidup selama-lamanya? Pilihlah salah satu di antara 2. Lalu Rasulullah katakan, aku akan memilih yang pertama, aku akan menghadap dan bertemu dengan Allah. Setelah Rasulullah katakan itu, malaikat Israel dengan izin Allah, dengan izinnya Rasulullah, maka dia cabutkan ruh dari jasadnya Rasulullah SAW. Baru setelah itu wafatlah Rasulullah SAW di usia 60. Ruh manusia, sebelum aku cabut, aku peringatkan kepada manusia itu. Apa bentuk peringatan kepada manusia itu, wahai malaikat Israel? 1, kamu tengok itu rambut itu, dibuka dia rambut itu. Rambut itu lah putih apa hitam? Putih rambut ini. Dulu waktu engkau masih muda, rambutmu itu hitam. Tapi setelah umur masuk 50 tahun, berubah menjadi rambut putih. Kalau sudah rambut putih, ada tanda-tanda aja dekat lagi itu, Mas. Itu tanda-tanda kematian itulah dekat lagi. Kalau dah berubah rambut putih itu. Datang orang yang berambut hitam, kata Pak Ustaz tadi yang berambut putih baik yang nak dekat-dekat mati, yang hitam-hitam hitam, tak ada juga jaminan. Yang hitam pun dicabut oleh Allah, yang kecil pun dicabut, yang remaja dicabut, dewasa dicabut, yang tua pun lagi pasti dicabut oleh Allah. Itu peringatan Allah, peringatan malaikat Israel kepada manusia sebelum dicabutnya. Itulah